Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan Mas Adit dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Dilihat dulu di samping kanan kiri kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah diambil dulu. Bersih semua? Ya. Sekarang, kemarin gimana liburannya? Pada pergi kemana? Weekend jalan-jalan harusnya ya. Ibu absen dulu ya. Aditya Putra. Ya, kalau misalkan itu bilang hadir gitu ya. Ahmad Fuad. Alifiana Seva. Alvinza. Anik Rahmawati. Anissa Isna. David Gigi. Dedi Prasetyo. Deni Maharani. Dani Setiawan. Ferry Prasetyo. Hafiz Ardian. Halimah Zahra. Marsha Tania. Muhammad Iqbal Ramadan. Raga Linggar. Raihan Setiawan. Slamet Nur Fauzan. Ya, hari ini masuk semua ya. Ya, alhamdulillah berarti kalian sehat semua. Ya, hari ini Ibu akan membacakan aturan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama tadi membersihkan sampah di sekitar tempat duduk. Tadi udah ya. Terus merapikan pakaian sama tidak ada yang menggunakan topi di dalam kelas. Nggak ada ya. Tidak boleh tidur ketika pembelajaran. Terus izin guru jika keluar kelas. Terus tidak boleh ramai dan membuat gaduh. Dan tidak boleh main HP kecuali diperlukan dan diizinkan. Sampai sini sepakat semua ya? Apa ada yang mau nambahin? Gak ada ya? Ya. Oke. Masih ingat nggak tentang materi pembelajaran minggu lalu? Apa? Materi pembelajaran minggu lalu apa aja? Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu yaitu Oh iya benar, ciri ternak sehat. Ada yang masih ingat ciri ternak sehat itu apa aja? Apa? Iya, aktif, lincah. Terus apa lagi? nafsu makan baik. Iya, benar, pintar. Terus apa lagi? Suhu normal. Iya, suhunya normal. Ya. Ya, matanya cerah dan tidak berair. Terus selain ciri sehat, apa lagi? Belajar apa lagi kemarin? Belajar tentang penyakit pada ternak ruminansia. Ya, apa aja itu? Ya, PMK. Terus? Infan. Ya, iya, benar. Terus, benar. Pinter ya. Terus, habis itu belajar apa lagi? Penyakit pada Ya, benar. Penyakit ada sama unggas tuh ada apa aja? burung. Ya, dibagi jadi dua jenis. Ada infeksius dan non infeksius. Kalau yang infeksius tadi flu burung. Terus apa lagi? Yang paling sering dijumpai itu tetelo atau ND. Tuh. Tuh ya. Terus setelah itu
Nih, di sini. Di sini ada gambar domba mati sama unggas mati. Kalian pernah nggak melihat kejadian di mana hewan ternak itu tiba-tiba mati dalam jumlah yang banyak? Pernah lihat ya? Itu kira-kira matinya kenapa? Racunan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Berarti mes sama pakannya bisa. Racunan bisa. Terus apa lagi? Iya, penyakit menular, benar. Apalagi tadi Mas Raya? Iya, bisa. Itu kalau misalkan untuk hewan-hewan kecil kayak DOC gitu bisa. Terus apa lagi tadi Mas? Ya, jadi lingkungannya tidak bersih, makanya terjadi kematian secara mendadak. Sekarang silahkan siapkan handphone masing-masing, terus kita lakukan pretest dulu. Di-scan dulu ya. Sudah? Ya. 2 menit lagi ya. Oke, sudah selesai semua ya. Udah, handphonenya disimpan dulu, ditaruh di sebelah, boleh. Jangan main handphone dulu ya, perhatikan ke ibu dulu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang kesehatan hewan. Ini adalah supaya kalian bisa apa? Bisa mengidentifikasi jenis-jenis vaksin, karena hari ini kita akan fokus pada vaksinasi. Terus yang kedua, kalian tahu tujuan dan manfaat pelaksanaan vaksinasi pada ternak. Terus yang ketiga, kalian bisa praktik sendiri nanti di rumah ataupun di luar sekolah untuk memberikan vaksin, terutama vaksin tetes pada unggas. Ibu, ini duduknya udah sesuai kelompok sama yang Ibu bagi ya? Ya, ini kemarin Ibu sudah bagi kelompok, udah Ibu share di grup. Itu untuk pembelajaran hari ini berdasarkan dari hasil tes kalian sebelumnya. Terus, kenapa sih kalian perlu belajar tentang vaksinasi? Itu biar nanti kalian kalau misalkan ada yang ingin punya peternakan, kalian bisa jadi pengecekan. Jadi kalian bisa mengecek vaksinasinya berhasil apa enggak, kalian tuh tahu gitu. Jadi kalian bisa jadi QC di peternakan kalian sendiri. Gimana kesehatan ayamnya itu terjamin apa enggak, pelaksanaan vaksinasinya benar atau tidak, sesuai prosedur atau tidak. Jadi sebisa mungkin pembelajaran hari ini kalian ikuti sebaik mungkin ya. Biar semangat. Hari ini Ibu ingin mendengar suara kalian. Jadi selama pembelajaran Ibu silahkan keluarkan semangat kalian dengan suara yang lantang. Ibu pengen kalian jargon. Jargonnya gini. SMK bisa. SMK hebat. 10 ater 2 jawabnya luar biasa. Paham?
Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. 10 atur 2? Ya, mulai ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. 10 atur 2? Luar biasa. Bagus. Bagus, bagus. Pagi rekan-rekan peternak Nusantara yang kemarin bertanya tentang penyakit Newcastle disease atau lebih dikenal dengan penyakit ND atau penyakit BDU. Ini saya mau kasih edukasi ada beberapa yang kita sortir yang terinfeksi oleh virus ND atau BDU. BDU itu yang disebabkan oleh virus Lasoma, yang menyebabkan kepala itu terpelintir dan seperti ini terpelintir jadi akhirnya pendek tidak sebatas akan pada sistem saraf pada orang. Nanti ada menyebabkan seperti ini kepala ini kembali. Kemudian ada juga menyebabkan kelumpuhan seperti ini menyerang pada saraf kaki. Ini adalah ayam sortiran yang terinfeksi oleh virus ND. Nah, belakangan ini ND dapat diklasterkan atau dibagi lagi beberapa, yaitu dengan beberapa genotip yang berbeda. Nah, sering dipakai itu adalah genotip 7. Nah, yang biasanya diemulsikan pada vaksin inaktif, vaksin kill. Ini yang kita mau kasih lihat, yang mau tanya untuk adik-adik mahasiswa menerangkan apa itu penyakit ND atau BDU ini seperti yang menyerang pada saraf otak, yang menyebabkan air kortikolis atau kepala yang kelintir atau menyebabkan juga kelumpuhan seperti ini. Ini menyebabkan air mati karena tidak disorakan lagi karena sudah menyerang ke sistem otak. Ini adalah yang diseleksi khusus dan karantina untuk terkena terserang oleh virus ND. Nah, apabila di dalam satu swab terdapat yang terinfeksi virus ND ini, segera lakukan pemisahan, dipisahkan ayam tersebut dengan sehat. Nah, biasanya yang terinfeksi ND yang cukup parah itu susah untuk dipulihkan kembali karena virusnya akan terus bermultiplikasi di dalam sel tubuh hewan. Jadi ini akan menyebabkan si ayam mati. Seperti itu. Oke. Ya, dari video tadi, kalian melihat apa di video tadi? Ayam. Ayamnya kenapa di video tadi? Kena virus, benar. Virusnya virus apa tadi? Iya, benar. Terus dari video itu berarti diketahui kalau misalkan hewan yang sudah terkena virus itu kenapa? Keluhan atau putarnya kepala. Ya, benar. Jadi dia akan lumpuh, benar. Itu ciri-ciri dari tetela atau ND itu. Kepalanya muter. Terus apa lagi? Coba buku catatannya dikeluarin dulu semua. Ayam kelihatannya sudah masuk. Ya, ayamnya lemas. Terus apa lagi tadi? Diare, warna hijau.
Terus kenapa? Nafsu makannya turun. Apa Mas? Iya, ayamnya mati secara mendadak. Terus tadi juga disampaikan kalau misalkan virus itu tidak bisa makanya perlu yang namanya penanganan atau pencegahan. Pencegahannya itu menggunakan apa? Iya, pakai vaksinasi, pinter. Nah, ini tujuan dan fungsi dari vaksinasi yang hari ini akan kita pelajari. Yang pertama itu meningkatkan kekebalan tubuh ternak terhadap penyakit menular atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Terus yang kedua, mencegah penularan penyakit. Jadi kalau misalkan hewan yang sudah divaksinasi, dia akan lebih kebal dari virus yang sudah divaksinkan. Terus mengurangi angka kematian. Ini, jadi kalau misalkan peternaknya sudah ada atau lingkungannya itu berbahaya, maka harus dilakukan vaksinasi secara rutin. Terus menjaga produktivitas ternak. Kalau misalkan kalian punya ayam, terus ayamnya itu ayam petelur. Nah, terus kalian kebetulan dapat trouble, dia kena ND, maka dia akan menurunkan produksi telur. Kalau produksi telurnya turun, otomatis peternaknya akan iya benar. Terus mewujudkan lingkungan peternakan yang sehat. Ini tujuan dan fungsi dari vaksinasi. Benar. Terus ini jenis vaksin. Jenis vaksin itu ada 3. Yang pertama adalah vaksin hidup. Yang kedua vaksin mati. Dan yang ketiga adalah vaksin toksin. Yang dimaksud sama vaksin hidup itu apa? Vaksinnya itu dia virusnya masih hidup, hanya dilemahkan. Kalau misalkan vaksin mati, itu virusnya adalah yang sudah mati. Biasanya vaksin mati ini pemberiannya dengan cara injeksi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus ini vaksin toksin. Itu untuk mikrobia yang sudah dilemahkan juga. Kalau misalkan vaksin hidup itu virus atau bakteri yang dilemahkan, kalau misalkan toksin itu mikroba yang dilemahkan. Biasanya untuk hewan-hewan kayak kuda, sapi gitu. Itu adalah hewan-hewan ruminansia. Nih, kalau dari cara pemberiannya, vaksin itu ada 4, yaitu vaksin tetes, injeksi, air minum, sama spray. Tetes itu juga dibagi jadi 3. Nih, intraokular, intranasal, sama oral. Intraokular ada yang tahu itu apa? Lewat mata. Jadi okular itu lewat tetes mata. Kalau intranasal itu lewat hidung. Kalau oral itu lewat mulut. Jadi yang namanya vaksin tetes itu juga dibagi menjadi 3. Tetes mata, tetes hidung, sama tetes mulut. Terus ada vaksin injek. Itu disuntikan. Disuntikan itu juga ada 2. Di subkutan dan juga di intramuskular. Kalau di subkutan itu di bawah kulit tapi di atas daging. Kalau misalkan intramuskular itu dia di ototnya. Terus melalui air minum. Kalau melalui air minum itu biasanya untuk melakukan refak. Refak itu apa? Refak itu adalah revaksinasi atau vaksin yang berulang. Jadi misal nih kita kan nanti mau praktik ND. Karena kita menggunakan ayam kecil itu harus menggunakan vaksin tetes. Biar lebih masuk gitu untuk mengantisipasi ke depannya. Tapi untuk refaknya kalau misalkan ayam petelur atau ayam broiler itu kalian cukup lewat air minum. Jadi nanti ayamnya dipuasakan, terus dikasih cairan vaksin, terus diminumkan. Begitu. Terus habis itu yang ketiga adalah spray atau semprot.
Nih, saya spray atau semprot ini biasanya untuk vaksin hidup pada DOC ataupun DOD dari peternak dari peternakan di bagian penetasan. Biasanya menggunakan vaksin spray gitu, sebelum dikirimkan ke mitra-mitranya. Lalu selanjutnya ini tentang keberhasilan vaksin. Keberhasilan vaksin itu poin pentingnya di sini ada 5. Yang pertama itu kondisi ternak. Jadi vaksin harus diberikan kepada hewan yang sehat. Jadi kalau hewannya itu sakit, dia malah nggak boleh divaksin. Harus tunggu sampai sehat dulu. Caranya seperti apa? Dikarantina dulu, dikasih obat, terus dia dikasih vitamin supaya lebih sehat. Baru dilakukan vaksinasi. Terus jenis vaksinnya. Kalau misalkan kalian mau vaksin ND, ya jangan dikasih vaksin AI. Kalau misalkan ayamnya terkena ND, dikasihnya AI, nggak nyambung. Gitu ya. Terus waktu dan cara pemberian, yaitu waktunya ada sendiri. Kalau untuk ND, maksimal itu 1,5 bulan pengulangan di unggas. Terus kalau misalkan dia jalan lapangannya tinggi, harus sebulan sekali. Terus penyimpanan vaksin. Vaksin itu harus disimpan di tempat yang dingin, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Nah, terus manajemen peternakan. Manajemen peternakan itu apa aja? Yaitu baik dari lingkungan kandang, terus dari pakannya, terus dari biosecurity, terutama kalau misalkan kunjungan-kunjungan itu biosecurity-nya harus baik. Terus ini keberhasilan vaksin juga indikatornya adalah kematian ternaknya menurun. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan vaksinasi, itu kematian hewan yang kalian vaksin itu harusnya turun, bukan makin naik gitu. Terus pertumbuhan dan produktivitasnya meningkat. Setelah vaksin biasanya selang 3 atau 4 hari gitu turun dulu, terus nanti langsung meningkat. Itu tandanya kalau vaksinasinya berhasil. Terus respon kekebalan ternak terhadap vaksinnya baik. Ini bisa dicek menggunakan sampel darah. Tuh, nanti bisa dilabkan. Terus ini tanda kalau misalkan vaksin berhasil itu, kalau pemberian tetes kalian ceknya gampang. Lewat lidah ayam. Kalian mau tetes lewat mata, lewat hidung, maupun lewat mulut, dicek lidahnya. Kalau misalkan lidahnya sudah berwarna biru, berarti dia vaksinasinya sudah masuk. Tapi kalian udah netesin berkali-kali, ternyata lidahnya belum warna biru, berarti vaksinnya belum masuk. Bagus. Terus kalau tanda vaksinnya gagal, ini dia wabah penyakitnya, meskipun sudah divaksin, tetap ada kematian secara massal. Kalau virus itu biasanya kematiannya cepat sekali dan banyak. Terus ini reaksi vaksin berlebihan. Jadi kalau misalkan vaksin injek, kalau misalkan DOC, kalian injek di subkutan, ternyata besoknya dia mati, berarti kalian salah dalam penginjekannya. Gitu ya, sampai sini paham? Ya, bagus. Terus, hari ini kita akan melakukan praktik vaksinasi secara berkelompok. Silahkan satu perwakilan mengambil ini peralatan yang udah Ibu siapkan. Sini, satu orang satu. Ini yang 2. Di situ sudah Ibu siapkan LKPD, vaksin, latex, dan juga masker. Silahkan maskernya dipakai, latexnya dipakai.
Di LKPD ini silahkan nanti kalian isi. Sudah Ibu siapkan lembar jawabnya. Jadi nanti kalian jawab di bagian kolom yang udah Ibu siapkan. Selama vaksinasi silahkan kalian amati. Silahkan kalian identifikasi dulu ayamnya gimana. Terus nanti dari sini sudah ada arahan kalian harus melakukan apa. Di masing-masing nampan sudah Ibu siapkan vaksin. Yang ini namanya vaksinnya. Di sini kalian bisa lihat merek jualnya dan juga jenis vaksinnya. Terus Ibu sudah siapkan ini larutan, ini namanya larutan dapar. Nih, ini adalah untuk pelarut vaksin. Jadi kenapa tadi Ibu bilang kalian bisa mengecek ayamnya lidahnya berwarna biru atau tidak? Itu karena dari larutan dapar. Larutan dapar ini kan berwarna biru. Gitu. Terus Ibu kan sudah campurkan terlebih dahulu. Jadi nanti kalian tidak perlu mencampur vaksinnya. Ya, itu tadi dari cara pencampuran vaksin. Itu ngocok mengaduknya enggak sembarangan, harus menggunakan angka 8. Sebanyak berapa kali? Ya, benar. Jadi itu yang Ibu bagi, sudah Ibu lakukan pencampuran sama Ibu gitu ya. Tadi teknik pencampurannya udah Ibu sampaikan. Sekarang kelompok 1 dulu. Sini mengambil ayam dulu.
Satu anak satu. Ini masuk berdiri semua. Ambil satu anak satu. Pegang, hati-hati terbang ya. Oke. Terus kelompok 2. Mas, hati-hati. Pegangnya gini nggak apa-apa nih. Pegangnya gini aja nih. Nah, kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Dia pakai kertas nanti. Perhatikan. Cara memegangnya gini nih. Sayapnya ini. Gini. Terus nanti kan kalian akan melakukan vaksin tetes. Jadi yang ini pegang ayamnya. Yang ini pegang daparnya. Hati-hati. Terus setelah itu perhatikan. Ini dapar, ini ayamnya. Kalian miringkan. Ini bagian keloakannya arahkan keluar. Biar enggak kena pakaian kalian. Setelah itu ini kalian teteskan. Ini nih. Diamkan sampai dia mengedipkan mata 2 atau 3 kali. Setelah itu tunggu dulu. Kalian tunggu beberapa detik. Hati-hati pegangnya ya. Nanti kalau misalkan vaksinnya berhasil masuk, di lidah ini akan kelihatan. Dia warna biru. Kalau misalkan belum terlihat, kalian bisa lakukan pengulangan. Via tetes mulut juga bisa, maupun tetes hidung. Sampai sini paham? Ya, boleh satu-satu dipraktekkan. Nanti kalau sudah bisa dikembalikan. Nanti biar ibu dampingi. Ya. Kurang atas kamu pegangnya. Kalau enggak tetes hidung enggak apa-apa. Kenapa? Enggak, salah satu aja. Nah.
Pegangnya gini nggak apa-apa, gini. Biar enggak. Bisa. Nah, ini berhasil berarti ini. Udah. Ini belum masuk ini berarti. Coba diulang lagi. Kamu sudah? Coba ibu cek dulu. Oh, ini udah warna biru nih. Boleh dikembalikan. Kalau sudah boleh dikembalikan. Kamu sudah? Sudah, boleh dikembalikan ke sana. Tunggu gantian ya. Bisa nggak? Yang sudah? Ada yang sudah? Sini ibu cek dulu. Satu tetes aja. Udah, terus nanti kamu cek dulu ini masuk apa enggak. Kalau ininya warna biru berarti udah masuk, kalau belum berarti kamu tetes lagi. Ya. Coba. Udah, ini udah bisa kembalikan ke tempat ke boxnya tadi. Ya. Udah. Udah. Ya, ini udah bisa dikembalikan. Tunggu. Mana? Udah? Belum, Bu. Oh, belum. Biarin, Bu. Anget banget. Nanti dibersihin ya. Ini bareng Oh, ini juga belum. Megangnya gini. Kan gini. Gininya gini, biar enggak. ini udah mau keluar. Gini lah, Bu. Ya Allah. Iya, bener. Ini makanya nggak buka, Bu. Kalau misalkan itu tetes hidung nggak apa-apa. Ini aja Oh, ini. Bentar, yang belum saya cek jangan dikembalikan dulu. Yang belum saya cek jangan kembalikan dulu. Gini pegangnya. Awas. Ya. Udah. Ya, ini sudah boleh dikembalikan. Ini udah. Ya, ini boleh dikembalikan. Ini sudah. Ini udah tadi. Ini belum, coba tetes lagi. Belum. Ya. Udah, itu sudah. Kalau sudah lidahnya sudah ada warna biru, sudah. Ya. Lihat. Ya, ini sudah. Sudah? Coba lihat. Ya, ini sudah masuk. Boleh dikembalikan. Ini udah ditetes? Udah, ini boleh dikembalikan. Coba cek dulu. Ya, ini sudah. Sudah. Silahkan yang sudah, silahkan dibersihkan mejanya. Kaosnya sarung tangannya dibuang aja, taruh di nampan. Dibuang. Yang tadi kena kotoran silahkan dibersihkan dulu pakai kertas yang ada di situ dan pakai tisu yang ada di situ ya. Terus untuk sampah vaksin itu kalian harus satukan. Jadi pembuangan vaksin itu tidak boleh sembarangan. Kalau misalkan kalian sudah melakukan vaksinasi, vaksinnya harus dibungkus dengan plastik dan rapat supaya tidak menjadi cemaran di peternakan. Sudah dibersihkan dulu.
Nih, tadi siapa yang butuh? Ya, pakai kertas itu aja boleh. Bersihkan, biar kalian lebih. Ya, semua kotorannya disimpan di nampan itu. Ini nih. Ini nih yang kurang. Tadi vaksinnya masih ada yang sisa? Masih. Kalau masih, kembalikan ke ibu, perwakilan, vaksinnya aja. Ya, oke. Ya. Oke. Itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu? 3. Udah, vaksinnya sudah? Sudah. Kelompoknya Marsha sudah? Ya. Sampahnya masukin sini saja. Sudah semua? Ya. Silahkan, itu nampan-nampannya dikembalikan ke tempat semula, perwakilan aja. Sudah, sampai sini tadi. Bisa melakukan vaksinasi semua? Bisa. Ciri-ciri vaksinnya sudah masuk apa tadi? Ya, benar. Tadi vaksin yang kalian pegang, dibaca nggak vaksinnya apa jenisnya? Apa? Iya, benar. Vaksin ND. Setelah itu, silahkan masker yang kalian pakai dilepas. Kan udah. Jadi kalau misalkan kalian melakukan vaksinasi, tangan kalian harus menggunakan sarung tangan dan juga harus menggunakan masker gitu. Dan juga makanya hari ini Ibu meminta kalian memakai wearpack. Itu karena melakukan kegiatan lapangan. Nah. Terus tadi ada yang takut sama ayam tadi? Enggak ya, anak peternakan masa takut sama ayam. Silakan dibuka lembar LKPD kalian. Lalu dikerjakan, dituliskan nama sama absen dan kelompok berapa. Perhatikan Ibu dulu. Di situ ada identifikasi mengenai ayam yang divaksin. Tadi ayamnya itu umur 14 hari. Itu tahunya dari mana? Itu berdasarkan dari recording. Pernah dengar istilah recording? Recording. Tahu? Itu pencatatan di peternakan. Itu jadi kalau misalkan yang namanya program vaksin harus menyesuaikan dengan
cording biar kita tidak miss dan tidak double vaksin gitu. Terus identifikasi jenis vaksin yang dipakai. Tadi Ibu sudah tanyakan, ada yang baca apa enggak? Ini menggunakan apa tadi? Vaksin? Iya, itu. Terus ini jelaskan langkah pelaksanaan vaksin. Tadi kan sudah tuh Ibu sudah sebutkan. Awalnya kalian harus melakukan apa, harus seperti apa, terus sampai selesai vaksinasi, sampai pengecekannya itu gimana. Terus habis itu ini ciri keberhasilan vaksin. Tadi sudah Ibu sampaikan. Terus tulis juga kendala kalian tadi saat vaksinasi. Tulis aja apa yang kalian rasakan. Ini sudah pernah praktik vaksin sebelumnya? Belum. Ini baru pertama kali ya. Kalian tulis aja gimana. Kalian tadi merasakan apa waktu praktik. Iya. Terus yang terakhir kesimpulan dari vaksinnya. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. Ya, ditulis aja absennya nggak apa-apa. Silahkan kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk mencari referensi. Boleh lewat internet, YouTube, TikTok gitu. Boleh, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Diskusikan dengan kelompok kalian ya. Gimana, bisa?
Silahkan handphonenya dipakai boleh untuk cari referensi, nggak apa-apa. Handphonenya dipakai buat cari referensi ya. Kendalanya yang kalian rasain, tulis aja apa yang kalian rasain. Tadi kalian praktiknya gimana? Ayo 5 menit lagi. Nanti yang udah selesai boleh presentasi duluan. Nanti yang tidak presentasi silahkan siapkan pertanyaan ya. Ada yang sudah selesai? Ya, bentar lagi. Ada yang sudah siap presentasi? 3 menit lagi ya.
Ayo, 1 menit lagi. Ayo, siapa dulu yang mau presentasi, boleh? Kelompoknya Mas Rehan, boleh? Mas Dani sudah? Sudah? Boleh? Oh ya. Kelompoknya Mbak Deni mau maju duluan, boleh? Gak apa-apa. Gak apa-apa, maju aja. Gak apa-apa, maju aja. Nanti kan semua juga presentasi. Ayo. Ayo Mas Rehan, Mas Adit dulu atau Mas Rehan dulu? Mas Rehan. Boleh. Boleh Mas Rehan dulu, ayo maju. Bentar ya. Yang lain siapkan pertanyaan ya untuk kelompoknya. Semua berempat. Kenalkan nama, maaf ya, kenalkan namanya aja, absennya nggak usah, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil identifikasi kami tentang vaksin. Yang pertama, identifikasi ayam yang divaksin. Yang nomor 1, ayam berusia sesuai jadwal atau sesuai recording pada ternak. Yang kedua, ayam dengan kondisi sehat dan tidak terkena penyakit. Dari sifatnya vaksin tersendiri itu vaksin tidak membunuh atau menyembuhkan, tapi memperkebal, yaitu imun pada ayam. Yang kedua, ayam belum divaksinasi, mungkin agar tidak overdosis atau terlalu banyak vaksin akan menimbulkan efek samping. Nomor 2, akan dibacakan oleh teman saya Alexander Silva. Identifikasi jenis vaksin yang dipakai saat vaksin. Jenis vaksin yang digunakan dalam praktik adalah vaksin TPS untuk penyakit MD atau Newcastle disease. Biasanya dalam bentuk vaksin hidup, yaitu strain Lasota. Kita lanjut ke nomor 3. Langkah pelaksanaan vaksin. Yang pertama, kita menggunakan APD atau BOPA yang kita gunakan ini. Yang kedua, menggunakan alat pengaman seperti masker dan sarung tangan latex. Yang kedua, kita ambil ayamnya. Yang ketiga, cara penetesan vaksin pada ayam diposisikan di agar vaksin tersebut masuk ke, karena kita menggunakan tetes, jadi kita meneteskan ke mata agar vaksin tidak keluar. Yang ke step selanjutnya, kita cek bagian mulut ayam atau lidah, karena vaksin bisa dilihat masuknya atau tidak melewati lidah, berwarna biru atau tidak. Kita lanjutkan nomor 4. Jelaskan ciri keberhasilan
dengan vaksin. Seperti yang saya jelaskan pada metode tadi, vaksin bisa masuk dalam tubuh atau tidak. Kalau lewat tetes tadi lidah berwarna biru. Kita lanjut nomor 5. Tuliskan kendala yang dihadapi saat praktik vaksinasi. Yang pertama, ayam sulit ditahan karena mungkin stres atau panik saat ditangkap meronta-ronta. Yang kedua, ayam mengeluarkan kotoran atau entah apa yang dirasakan si ayam sampai mengeluarkan kotoran. Nomor 6, kita lanjut kesimpulan praktik vaksinasi ayam metode tetes. Kita bisa mengetahui bagaimana cara kita memvaksinasi ayam menggunakan tetes atau diteteskan ke mata, dan bisa mengetahui bagaimana caranya masuknya vaksinasi ke dalam tubuh ayam dengan metode tetes. Dari sekian kelompok kami, apa yang ditanyakan? Ya, silahkan kelompok lainnya yang mau bertanya. Oh, ada ini katanya Mas Dani mau. Coba kasih kesempatan dulu. Mungkin kelompok lain ada yang mau tanya, boleh silakan. Ya, boleh silakan Mas Adit. Kenapa bisa disimpulkan bahwa jika lidahnya membiru, vaksinnya meresap? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Adit, ini bagus banget. Vaksinasi itu kan itu juga kesehatan nggak tahu dari secara mana mungkin akan merasuk menetes lewat lalu ke mulut, karena ada campuran virus dari vaksinasi dari kelompok saya. Kalau jelas atau kurang paham? Apa yang ada ditanyakan lagi? Ada lagi mungkin silakan. Saya luruskan ya, tadi benar dari jawaban dari Mas Rehan. Kalau misalkan vaksin itu kan tadi menggunakan tetes mata, hidung, tenggorokan itu kan masuk ke bagian THT dalam satu saluran di kepala. Dan di dalam vaksin itu kan ada larutan dapar yang punya pewarna, warnanya warna biru. Nah dari situ kita bisa mengetahui vaksin itu sudah masuk atau belum dengan cara melihat warna biru itu sudah terserap atau belum. Jadi kalian meneteskan lewat mata, lewat hidung maupun lewat mulut, itu nanti sama-sama akan terlihat di bagian lidah ayam. Benar tadi ya? Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Udah cukup? Ya, monggo silahkan ditutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Ya mungkin selanjutnya silakan kelompoknya Mas Adit. Atau mau kelompok lain dulu? Ini geser sedikit ke sini biar nggak silau. Nah, hop sampai situ aja. Ya, boleh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD diskusi dari kelompok 1. Saya Aditya Putra Pertanakan. Satu, identifikasi ayam yang divaksin. Ayam berusia sesuai jadwal vaksinasi, umur 7 hari untuk vaksin ND
ayam dalam keadaan kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit. Ayam belum divaksinasi sebelumnya untuk penyakit tertentu, berada dalam area dengan resiko penularan penyakit ini. Nomor 2 yaitu identifikasi jenis vaksin yang dipakai saat praktik. Jenis vaksin yang digunakan dalam praktik ini adalah vaksin tetes mata untuk penyakit Newcastle disease atau disingkat ND. Biasanya dalam bentuk vaksin aktif hidup yaitu Strilasona. Juga jelaskan langkah-langkah pelaksanaan vaksin. Yang satu yaitu gunakan sarung tangan dan masker sebelum praktik. Nomor 2, siapkan vaksin terlebih dahulu. Dan larutan pelarut atau diluek dan pipet tetes. Yang ketiga yaitu siapkan vaksin pelarut dan pipet tetes. Nomor 4, campurkan vaksin dengan pelarut. Larutan pelarut dengan vaksin dicampur. Nomor 5 yaitu pegang ayam dengan lembut. Yang nomor 6, teteskan larutan vaksin tersebut ke mata. Satu setetes saja. Ciri-ciri keberhasilan vaksin yaitu 1, vaksin benar-benar masuk ke mata dan terserap di hidung ayam. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa mata, mulut, hidung itu satu saraf. Jadi jika kita meneteskan di mata untuk cek menyerapnya atau tidak vaksinnya itu dari data. Dua, tidak ada vaksin yang kedua. Mungkin karena tadi seperti yang dikatakan Mas Dian, untuk penetesannya kepala badan ayam dimiringkan agar tidak tumpah kemana-mana. 3, ayam tidak mengalami stres. Ayam tidak mengalami ciri-ciri stres. Yang 5 yaitu kendala pada saat vaksin, saat vaksin ya seperti yang dikatakan ada ayam yang menggerepak, fisik dan sebagainya. Terus ayam bagi yang melakukan praktik ada yang terkena corona. Cuma saja mungkin kalau kesimpulannya yaitu praktik vaksin ini cukup mudah bagi kelompok kami. Juga dari praktik ini kita bisa melakukan vaksin dengan cara tetes vaksin pada ayam dengan obat NG. Kita juga bisa dengan praktik yang cukup mudah ini kita juga bisa melakukannya di rumah. Mungkin ada yang memelihara ayam itu bisa digunakan. Ya, dari dan soal ini ada yang ditanyakan dari kelompok 2, 3, 4. Ya, silahkan yang mau bertanya. Namanya siapa? Silakan nama saya lagi dalam fase. Saya mau cepat tetes dengan vaksin ke mata ayam. Kalau untuk pemberian tetes yang masih itu proses ini cuma satu tetes. Tapi sekretaris yang mungkin kira-kira saja masnya kalau cuma tetesnya cuma slip itu kayak mas kurang banyak gitu. Mungkin ada ditambah lagi. Tapi jangan jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Nantinya kalau terlalu banyak mungkin di mata itu kan
Iya, gimana? Kalau kita teteskan melalui hidung atau mulut, apakah nanti matanya berwarna biru? Oh, ya, terus. Jadi kan kalau tetes mata, mulutnya, lidahnya bisa berwarna biru. Tapi kalau kita teteskan di lidah, mulut, apakah matanya sudah ikut biru? Ya, oke. Nanti ditutup dulu, nanti saya jawab ya. Sekian dari kelompok 1. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dari baik perkataan dan penyampaian. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman kalian. Ya, tadi pertanyaannya bagus banget ya dari Mas Raihan itu mengenai yang namanya pengecekan tentang keberhasilan vaksin. Nanti untuk 2 kelompok selanjutnya ketemu lagi di minggu depan untuk presentasinya ya. Terus tadi kan sudah ditanyakan kenapa kalau misalkan kita melakukannya di tetes hidung maupun di tetes mata, apakah ataupun mulut, apakah matanya akan biru gitu ya? Gini, kalian pernah menggunakan tetes mata pada diri sendiri? Ya, setelah kalian meneteskan obat tetes mata ke mata, kalau kalian menelan rasanya apa? Nah, sama kayak gitu kalau ayam. Kalau misalkan ayam itu tuh setelah dia menelan air liurnya itu kan akan tertelan tuh cairan yang di mata, di hidung dan di daerah tenggorokan. Nah, itulah kenapa bisa kita ngeceknya lewat lidah. Jadi kalau misalkan ditetesnya mulut maupun hidung, jawabannya matanya tidak akan biru. Kenapa? Karena setelah ditelan, pengecekannya lewat apa? Lidah, iya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi enggak? Terus tadi, itu tuh satu saluran, bukan satu saraf ya. Jadi antara mata, hidung, dan tenggorokan itu memiliki saluran yang sama, yang bersebelahan antara kerongkongan dan tenggorokan gitu. Jadi kadang ada istilah tersedak itu kan karena seperti itu. Ya, tadi kan kita sudah diskusi nih tentang pelaksanaan vaksinasi. Tadi praktiknya gampang kan? Gampang, ya. Kan tadi dari praktik vaksinasi itu yang jelas setelah pembelajaran hari ini kalian sudah harus bisa melaksanakan di luar sekolah gitu. Apalagi kalau misalkan ada perekrutan mengenai vaksinator. Itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang akan merekrut vaksinator. Itu peluangnya juga tinggi gitu. Terus dari hari ini kalian belajar apa saja berarti hari ini? Selain praktik, tadi membahas mengenai apa? Tujuan dan manfaat? Apa aja tuh? Apa aja tadi? Coba catatannya dibaca dulu. Tadi yang kalian catat. Terus? Mengurangi angka kematian pada ternak. Ya, benar. Berarti tujuan sama manfaat vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh ternak, meningkatkan imun, dan juga mengurangi resiko kematian. Terus apalagi selain itu tadi? Apalagi tadi selain dari manfaat dan tujuan vaksin. Terus jenis vaksin tadi ada berapa? Jenis vaksin ada? Iya, vaksin hidup, vaksin sama vaksin? Iya, benar. Terus tadi selain dari jenis vaksin, pemberian tadi ada berapa? 4. Apa aja tadi? Suntik, ya, sama minum injeksi. Injeksi sama suntik sama ya. Ya. Oke, terus selain dari tadi udah manfaatnya sudah.
Terus setelah manfaat udah, tadi jenisnya udah. Apalagi tadi? Selain jenis, cara pemberian ya, sudah. Terus silahkan sekarang siapkan handphone kalian. Tadi kan kita sudah tuh membahas mengenai vaksinasi. Sekarang kita melakukan post test. Ya, handphonenya dipakai buat post test ya. Jangan buka yang lain dulu. Gampang kok soalnya. Gue kasih waktu 5 menit ya. Ya, maaf. Ya, udah semua ya. Silahkan handphonenya. Udah selesai semua belum? Sudah. Handphonenya ditaruh dulu. Gimana hasilnya? Coba ya, kita lihat dulu gimana hasil dari post test kalian. Wah, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak coba? Ya, ini kan tadi ada, nih ternyata ada yang dapat pas di KKM, ada yang dapat 70, ada yang dapat 80, ini 90 sama 100. Berarti rata-rata semuanya tuh di atas KKM. Berarti hari ini semuanya tuntas. Ya, bagus. Pinter-pinter berarti ya. Terus, gimana pembelajaran kalian hari ini? Merah, kuning, apa hijau? Hijau. Senang berarti ya mainan ayam. Yang paling menarik dari pembelajaran hari ini ngapain? Praktek. Paling seru apa? Kena kotoran ayam. Terus yang paling susah apa gampang semua? Apa? Bagian apa yang susah? Ya, benar. Nanti itu kalau misalkan kalian udah tahu cara pemberiannya, itu nanti kalau setelah kalian praktik secara berulang akan lebih
mudah, apalagi untuk penanganan hewannya gitu. Terus ini menurut kalian nih, Ibu menanyakan saran buat pembelajaran berikutnya. Kalian enaknya mau seperti apa gitu? Kasih saran buat Ibu, apa banyak praktiknya lagi atau lebih suka teori gitu? Lebih suka praktik ya, ya nanti besok kita akan lebih banyak praktik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktik lagi. Praktik secara injek atau vaksinasi injek di ternak ruminansia, yaitu ternak kambing dan domba. Jadi minggu depan ketemu lagi sama Ibu menggunakan wearpack lagi. Ya. Terakhir, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mungkin ada yang mau ngasih saran, pesan buat pembelajaran Ibu. Mungkin silakan Mas Adit, boleh. Yang kenceng nggak apa-apa. Izin untuk menjelaskan. Ya. Untuk pesan dan saran dari pembelajaran kita sudah bagus. Mungkin karena ya kalau banyak praktik atau teori seimbanglah, jangan banyak praktiknya, jangan banyak teorinya, juga harus seimbang. Kita punya teori juga harus punya praktek. Kita bisa melakukan praktek tapi juga harus berteori. Ya, bagus. Terima kasih sarannya. Mungkin dari Mbak Deni, silahkan mau kasih saran pesan gimana pembelajaran hari ini gitu. Nggak apa-apa, Pak. Bu, saya kena kotoran gitu nggak apa-apa. Boleh. Gimana Mbak? Oh iya, terima kasih. Kedepannya lebih seru, semoga lebih seru lagi ya. Oke. Terus terakhir nih, kita jargon lagi. Kayak tadi, SMK bisa. SMK hebat. Terus 10 ater 2 biasa. Tangannya sambil ngepal ya. Ya. Coba tangannya ngepal semua. Oke, ikutin Ibu ya. SMK bisa. SMK hebat. 10 ater 2 luar biasa. Oke. Sekali lagi coba dipimpin sama Mas Adit. SMK bisa gitu ya. SMK Bisa. SMK hebat. 10 atas 2 luar biasa. Oke. Terima kasih atas pembelajaran kalian hari ini, sudah mengikuti dengan baik. Tadi ada beberapa saran dari Ibu waktu presentasi. Kalau misalkan kalian presentasi, pede aja dengan apa yang kalian tuliskan gitu ya. Gitu. Jadi untuk kedepannya silahkan lebih pede lagi dengan suara yang lebih lantang seperti itu. Terus kalau misalkan berpendapat, jangan malu-malu sama jangan ragu dengan siapapun pembelajaran nantinya gitu ya. Seperti itu. Terus jangan lupa minggu depan kelompok belajarnya nanti Ibu share lagi di grup kalian seperti sebelumnya. Nanti didasarkan dari hasil pembelajaran kalian hari ini. Tadi kan kalian sudah post-test, sudah pretest. Itu ya, nanti itu untuk dasar pembagian kelompok dari Ibu untuk minggu depan. Kayak gitu. Terus semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya gitu ya. Semoga cita-cita kalian semua tercapai. Mungkin ini bagian kecil dari cita-cita kalian yang bisa tercapai. Mungkin ada yang mau jadi pengusaha peternakan gitu ya. Itu jadi kalian bisa menjadi QC atau quality controlnya dari peternakan kalian. Seperti itu ya. Terus mungkin ada lagi yang mau disampaikan enggak? Ya silahkan dibereskan tentang buku, alat tulis, dirapikan dulu semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Habis ini masih ada pembelajaran lagi ya?
Ya, oke. Oke, terakhir ya ini, terakhir sebelum kita berdoa. Terakhir. Ya, tadi LKPD-nya sudah belum? Belum ya? Sini dikumpulkan dulu ke Ibu. Oke. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu dipimpin berdoa, silakan Mas Adit. Ya, perhatian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keberkahan untuk hari ini. Dan apa yang kita inginkan semoga bisa menjadi kenyataan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu tinggal ya. Terima kasih.